Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Tuhan, terima kasih kami boleh melangkah sampai dengan hari yang ke-9 di tahun yang baru ini. Kami bersyukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari-hari ke depan kami Tuhan pun akan senantiasa menuntun dan memimpin kami. Berkati Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan ada satu kerinduan kami untuk terus belajar firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita masih menyimpan kebencian, berarti ada orang-orang mengendalikan hidup kita. Pernahkah kita berkata, "Kau membuatku sangat marah"? Itu adalah pengakuan bahwa orang lain mengendalikan kita. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan orang ini dari pikiran dan hati kita adalah dengan menyembuhkan luka itu oleh kasih Allah. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, apakah kita pernah mengenal satu keluarga di mana orang tua yang kepahitan dan meracuni seluruh keluarga? Kepahitan itu menular dan bisa bersifat turun-temurun. Seseorang perlu memutus rantai ini, dan jika kepahitan telah mengakar dalam keluarga kita, orang tersebut bisa jadi adalah kita. Apakah orang tua kita merasa kepahitan karena orang tuanya juga merasa kepahitan? Karena orang tuanya juga merasa kepahitan? Saatnya memutus rantai itu, Bapak Ibu. Dan hanya ada satu cara untuk memutusnya, yaitu dengan kasih karunia. Jika kita tidak menerima kasih karunia Allah, hidup akan membuat kita kepahitan. Mengapa? Karena ada dosa di dunia. Kita hidup di planet yang rusak. Di dunia ini penuh dengan hal-hal yang dapat membuat kita mengalami kepahitan. Orang jahat selalu lolos dengan hal-hal jahat, hidup tidak adil. Apakah pengampunan itu adil? Sama sekali tidak. Tetapi pengampunan bukanlah soal keadilan atau balas dendam, tetapi tentang kasih karunia. Kita tidak mengampuni seseorang karena mengampuni adalah hal yang adil untuk dilakukan. Kita mengampuni seseorang karena mengampuni adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita tidak ingin menyimpan sakit hati dan kebencian. Pengampunan itu cuma-cuma tetapi tidak murah. Harganya membuat Yesus menyerahkan nyawanya, menyebabkan Allah kehilangan anaknya. Bapak Ibu, saat Yesus sekarat di kayu salib dengan tangannya terlentang, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini seperti dia berkata, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu." Pada dasarnya dia berkata, mereka tidak layak menerimanya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi Bapa, ampuni mereka. Mari Bapak Ibu ikuti teladan Yesus dan berikan pengampunan hari ini. Sembuhkan kepahitan kita dengan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami membuang segala kepahitan di hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni. Seperti Kristus yang telah mengampuni kami. Orang-orang yang seharusnya tidak layak mendapatkan pengampunan itu.
tetapi kami mau belajar meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami dan telah mengorbankan dirinya untuk kami, orang-orang yang seharusnya binasa. Tuhan, kami mau belajar juga untuk mengampuni orang-orang lain yang mungkin telah melukai hati kami, membuat kami mengalami kepahitan dalam hidup ini. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu. Ajarkan kami untuk memiliki kasih-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan, karena kami mau mengikuti teladan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.